Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat-sahabatku yang suka nonton media sosial dari Sabang sampai Merauke dan dimanapun Anda berada. Saya mau kasih tips, pesan-pesan ataupun tata cara gimana caranya kalau kita mengobati orang kena santet, supaya kita tidak salah mendatangi seorang. Kita kaji bersama. Orang itu bisa sakit itu karena 90% faktor dari pikiran, yang 10% yaitu adalah faktor kecapean. Ketika ada seorang yang sakit, sudah berobat kemana-mana, tapi tidak ada penyembuhan, mungkin pemikiran kita itu larinya, oh mungkin ada yang nyantet, ataupun kena teluh, ataupun kena sihir. Kita tidak boleh langsung memponis itu penyakit, kena santet ataupun kena sihir. Tanya dulu, selidiki dulu faktor yang tadi itu, yang 90% istilahnya banyak pikiran, yang 10% kecapean. Nah, kalau kita sudah meneliti orang tersebut tidak ada ataupun tidak banyak pemikiran dan tidak kecapean, kemudian dia sakit. Nah, kita kan berpikiran, wah ini kena sihir. Cuman kita sebagai istilahnya orang yang tidak tahu bagaimana kena santet atau tidaknya, kita jangan langsung bertanya dulu ke orang pintar. Nah, karena ada ciri-cirinya. Kalau orang yang dia kena santet ataupun rumahnya ada yang nyantet orang, itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, itu kalau orang kena sihir, itu suasana di rumah itu wataknya mengantuk. Itu yang pertama. Yang kedua, perwatak rumah tersebut itu terasa merinding, terutama yaitu di kamar dan di bak mandi. Nah, itu ciri-ciri orang yang kena santet atau rumahnya kena santet. Bagaimana cara menyingkapinya supaya dia itu ada penyembuhan? Yang pertama, jadi orang sakit itu jangan disimpan di situ dulu, disuruh pergi selama 40 hari. Selama pergi selama 40 hari, maka orang tersebut istilahnya tidak boleh tidur di atas kasur. Harus tidur di lantai tapi pakai kasur gitu. Setiap pagi berjemur, kemudian sering minum air kelapa. Itu cara menangani orang yang kena santet. Kemudian cara menangani istilahnya di rumahnya supaya tidak merinding ataupun wataknya ngantuk. Jadi ada orang yang sehat ataupun orang yang waras mengambil 3 lidi, sapu lidi. Kemudian diseprat-seprat, yaitu pada waktu menjelang maghrib, dan sambil mengucapkan baca sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selama 40 hari 40 malam. Kemudian setelah itu istilahnya bagaimana di bak mandi, sama listrik yang ada di rumahnya tidak boleh padam selama 40 hari, yaitu pada waktu malam hari seluruhnya. Nah, itu langsung bersihkan, kemudian di situ bacakan adalah ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian beradan ataupun iqomah. Insya Allah itu bisa terselesaikan. Nah, kembali lagi kepada orang yang sakit. Apabila masih terasa sakit juga, nah itu bagusnya dibawa, diurut ke tukang urut. Kemudian cuman tukang urut tersebut harus dikasih makan sekenyangnya. Maka di situ tukang urut itu yang akan mengambil, artinya karena yang mengurut itu terus orang yang kena santet, maka akan mengalih kepada tukang urut. Maka tukang urut itu kemudian dia berak, maka insya Allah di situ santet itu akan hilang. Itu kunci trik cara untuk pengobatan yang kena sihir ya. Semoga sahabat-sahabat ini dari saya semoga bermanfaat. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.